Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap para ustaz, para sesepuh, jamaah musallal jihad yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih tentang sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama dibanding ibadah-ibadah badan lainnya. Di antara ibadah-ibadah badan itu semuanya kalah pahalanya dengan sholat, meskipun itu puasa. Oleh karena itu di bab-bab fikih, di bab-bab kitab yang berisi tentang pembahasan fikih ini pasti awalnya adalah bab sholat. Kemarin kita sudah bicara tentang syarat sholat, antara lain adalah menutup aurat. Menutup aurat untuk kita orang laki-laki ini adalah menutup apa-apa anggota badan yang ada di antara lutut dan pusar. Itu harus ketutupan semuanya. Menutup aurat pun itu, yang dimaksud dengan menutup aurat adalah dari sebelah atas dan dari sebelah samping. Artinya kalau dari bawah kelihatan itu tidak membatalkan sholat. Kita lagi sholat, kebetulan sholat kita di lantai 2. Nah teman kita ngeliat dari bawah, lah kelihatan itu dari bawah ngeliatnya, batal nggak sholatnya? Nggak batal, karena memang yang dimaksud di sini adalah menutup aurat dari atas dan dari samping, bukan dari bawah. Demikian juga kalau kita sujud misalnya, kebetulan saat kita sujud kelihatan itu bagian yang di atas, kelihatan bagian yang di atas lutut, seperti sebagian paha kita kalau pakai sarung lagi sujud. Itu kalau ada orang iseng dikeker lagi tompo ya, dikeker tompo lagi, pasti kelihatan itu bagian lututnya, bagian lutut sebelah atas. Ini kelihatan. Apakah ini membatalkan? Tidak, karena adanya di bagian bawah, dilihatnya dari bagian bawah. Yang membatalkan itu kalau tersingkap, terbuka, terlihat auratnya di bagian atas, dari atas maksudnya, atau dari samping. Kalau dari bawah tidak membatalkan sholat atau tidak membatalkan, tidak dianggap sebagai menyingkap aurat. Yang berikut ini adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ada di halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Wa tabtulus sholatu bil kalami, dan bisa batal sholat sebab berbicara, walau biharfaini, meskipun hanya dengan huruf, au biharfin mufhimin, atau dengan satu huruf saja tapi memberikan pemahaman, illa innasiya, kecuali kalau dia lupa, wa qalla, dan sedikit. Yang pertama yang membatalkan sholat yaitu bicara, ngomong itu jelas membatalkan sholat, karena ya namanya kita lagi beribadah atau kita sedang bercakap-cakap, bermunajat dengan Allah, nah kita campur dengan omongan-omongan lain, maka itu membatalkan sholat. Batasannya di sini, saudara-saudara, batasannya ini 2 huruf. Apabila sudah 2 huruf, maka ini hukumnya batal. 2 huruf itu bagaimana? 2 huruf itu dalam bahasa Arab misalnya ya, ada dalam bahasa Arab itu 2 huruf. Lam misalnya, lam itu lam sama mim tulisannya. Ini sudah dianggap 2 huruf.
sudah dianggap 2 huruf. Ini meskipun nggak ada artinya batal. Atau 1 huruf. 1 huruf kan lebih dikit lagi. 1 huruf tapi ada artinya. 1 huruf tapi dia memberikan pemahaman, maka batal. Maka batal. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, dalam bahasa Indonesia seperti ma gitu ya. Ma itu berapa huruf? Baru 1 huruf itu. Ma baru 1 huruf baru. Tapi memberikan pemahaman nggak? Paham orang dia kalau manggil bininya ma, bininya terus jadi nyamperin apaan mbak? Tanya bapaknya lagi sholat. Ma ini meskipun cuma 1 huruf, karena dia memberikan pemahaman, batal sholatnya. Meskipun cuma 1 huruf. Ini apalagi lebih dari 1 huruf, 2 huruf, lebih 3 huruf dan seterusnya. Kalaupun tidak memberikan pemahaman, kayak orang nyigo misalnya, dia nggak memberikan pemahaman, tetap membatalkan. Nggak ada artinya. Artinya tidak memberikan pemahaman, itu yang dia ucapin nggak punya arti apa-apa. Kalau udah lebih dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf dan seterusnya, meskipun nggak ada artinya, itu tetap membatalkan sholat. Oleh karena itu ada sebagian ulama, banyak sih ini jumhurul ulama, mayoritas ulama itu juga mengatakan bahwa batal orang yang tanahnuh itu gini. tanahnuh tuh dehem itu batal karena udah berapa huruf itu? Ada berapa huruf itu? Ha, mim sama hamzah dari awal. Hamzah, ha, mim. Kalau dituliskan pakai itu hamzah, ha, mim. Udah 3 huruf. Emang ada artinya? Nggak ada artinya. Meskipun nggak ada artinya, batal. Kalau dia dehemnya itu disengaja dan tahu kalau itu membatalkannya. Kalau dia nggak tahu sih, belum ngaji misalnya, nggak apa-apa, udah yang kemarin nggak perlu nggak perlu dibayar, nggak perlu dikodok. Kalau dia tahu itu haram, artinya sudah ngaji dan dia sengaja melakukan itu, bukan karena lupa, bukan karena terpaksa juga, maka batal. Maksud terpaksa di sini gatal juga nggak ada gatal apa-apa, tenggorokan dia sengaja. Apa ada orang lewat kali? Begitu. Nah itu udah batal pastinya itu, karena udah ada kode kode untuk orang itu, udah pesan tertentu. Tanahnu bisa membatalkan. Begitu juga yang membatalkan nih. Mohon maaf, ada orang yang kadang suka begini biasanya. Jadi ya, itu bisa membatalkan. Karena itu berapa huruf itu? Atau cuma dari hidung, meskipun dari hidung, karena kan ada makhraj huruf, ada tempat keluar huruf yang memang sebenarnya dari hidung, itu bisa membatalkan juga. Oleh karenanya yang memang tidak ada kebiasaan itu, ya alhamdulillah yang ada kebiasaan itu harus dihilangkan, karena itu kalau dia biasakan seperti itu, artinya harusnya dia bisa berhenti tapi dilanjutkan seperti itu, dehem atau apa namanya kalau dari hidung, itu bisa membatalkan. Kecuali lupa udah berapa kali dehem, memang dia punya kebiasaan terus dia lupa, astagfirullah, dalam hati lagi sholat ya. Nah kalau lupa nggak apa-apa, kalau lupa atau nggak tahu itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Ini yang dimaksud dengan kalam, meskipun tidak memberikan pemahaman atau tidak ada artinya, seperti dehem, seperti batuk atau seperti bersin yang bukan bersin beneran ya. Kalau bersin ini kan dia bisa dikatakan bersin itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena dia tidak sengaja atau dia kalah dengan keadaan, artinya gitu. Begitu juga orang batuk emang dia nggak sengaja, benar-benar nggak bisa ditahan, sama kayak orang bersin kan nggak bisa ditahan, itu tidak membatalkan. Tapi kalau emang dia sengaja bersin juga kagak, dia gini wacih misalnya begitu, batal itu. Berapa huruf? Waw, hamzah, jim, ha lagi. Banyak banget itu. Kalau dia bukan karena benar-benar bersin, batal. Kalau dia nguap, nguap nggak apa-apa, nguap itu termasuk yang tadi saya katakan golabah itu artinya dia dikalahkan oleh keadaan, emang dia nggak bisa mengelak. Seperti nguap bersin yang sesungguhnya, nguap beneran atau bersin itu kan dia nggak bisa mengelak, nggak apa-apa. Yang jadi masalah ini kalau dia bisa ngelak artinya sengaja, harusnya dia bisa hindarin, tapi dia tetap begitu, dehem, kemudian
tanah Nuh tadi, kemudian wahim gitu, harusnya dia bisa hindari, tapi dia nggak hindari itu, maka batal. Kalau yang memang nggak bisa dihindari kayak nguap, bersin, ini nggak membatalkan. Ini yang membatalkan sholat pertama. Kemudian yang kedua, wabil af'alil katsiratil mutawaliyati katharati harakatin, yaitu dengan gerak-gerak atau perbuatan-perbuatan yang banyak berturut-turut seperti 3 kali gerakan. Seperti 3 kali gerakan ini juga termasuk membatalkan sholat, yaitu dengan perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak di sini, hadirin, yang dimaksud dengan gerak dengan perbuatan yang banyak ini adalah dengan harokat yang kira-kira dengan gerakan anggota badan yang dia itu dihitung sebagai anggota badan yang satu. Contoh begini, anggota badan yang satu. Ini tangan, ini udah satu anggota badan. Ini satu anggota badan. Ini jari ngikut. Begitu juga kaki. Kaki udah satu anggota badan, jari ngikut. Anda yang bergerak hanya jari-jari saja, berapa kali aja, 1, 2, 3, 4, nggak dihitung gerakan. Dihitung gerakan bagaimana? 1, 2, 3. Jadi berangkatnya gerak, pulangnya gerak. Kalau kita begini, sholat misalnya, kita ke atas 1 nih udah, pulangnya 2. Jadi udah dihitung 2. Ini kalau sampai 3, maka ini disebut bergerak yang banyak. Al-af'al al-katsirah al-mutawaliyah. Ini gerak yang banyak. Ini bisa membatalkan. Kita lanjut sedikit, di situ ada awil salah wabil harakatil mufridati, dan dengan gerakan-gerakan yang merusak, gerakan-gerakan yang terlalu keras. Kalau tadi gerakan yang saya contohkan tangan, kaki, ini gerakan-gerakan yang dia tetap membatalkan, cuma tidak terlalu keras. Jadi gerak kaki atau gerak tangan biasa, 1, 2, 3, 4, udah 4 itu batal. Terus gimana kalau kita siasatnya supaya nggak batal, gimana? Waktu kita angkat, ini yang garuk jarinya aja, jangan semua. Kalau begini 1, 2, 3, berapa kali itu? Berapa kali gerak? Karena dihitung sebagai gerak yang banyak. Satu anggota badan itu yang besar itu dihitung sebagai satu gerak yang banyak. Yang dimaksud dengan al-harakah al-mufridah di sini, gerakan yang terlalu keras seperti lompat. Gerakan yang terlalu keras, lompat, kemudian juga ya jongkok, dilompat lagi lah, sekot jam apa? Jongkok, diri lagi, jongkok, diri sekot jam, sholat sampai sekot jam, batal. Ini gerakan yang mufridah, gerakan yang terlalu keras, membatalkan sholat. Wa bi ziyadati ruknin fi'liyin, dan dengan menambah rukun yang bangsa pekerjaan atau rukun yang bangsa gerakan. Rukun bangsa gerakan itu, hadirin, ada seperti ruku. Itu rukun bangsa gerakan. Dalam sholat itu ada rukun hati, rukun kolbi, niat. Kemudian ada rukun qauli, rukun yang berupa ucapan atau bacaan seperti Fatihah, takbiratul ihram, namanya rukun bacaan. Ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu seperti ruku, berdiri, sujud, itu adalah rukun yang bentuknya bentuk gerakan. Kalau menambah rukun fi'li dengan sengaja, tentunya dengan sengaja, dan dia tahu kalau itu haram, maka membatalkan sholat. Harusnya 1 rakaat cuma 1 kali ruku, dia tambah 2 kali ruku, batal sholatnya. Ini namanya menambah rukun fi'li. Maghrib harusnya berapa kali berdiri maghrib? 3 ya? 3 kali Fatihah kan berarti 3 kali berdiri. Nah dia tambah 1. Walaupun habis berdiri yang keempat itu dia langsung salam, dia duduk langsung salam, tetap membatalkan kalau dilakukan dengan sengaja, karena dia sudah menambah rukun fi'li, rukun bangsa perbuatan. Sujud ditambah, sengaja dia nambah sujud jadi 3, harusnya cuma 2, dia tambah jadi 3, maka ini juga termasuk yang membatalkan sholat. Wabil harakatil wahidati lila'bin, atau dengan gerakan yang cuma 1,
Ya, gerakannya hanya satu tapi niatnya bermain-main. Kalau tadi lompat itu ya, lompat dia bukan karena main-main tapi apa? Karena takut ada ular misalnya. Kalau dia lompatnya terlalu keras batal. Tapi kalau dia teratur enggak. Contoh, kalau hanya seperti ini, saya contohin ya, gini ya. Kalau hanya seperti ini aja nih pindahnya, nggak batal. Saya ada sholat, tiba-tiba ada tikus atau apa. Kalau cuma begini doang nggak apa-apa. Nah tapi kalau sampai begini batal. Ini namanya lompat yang mufrito, al-harakah al-mufrito. Lompat yang merusak. Terus tadi apa tuh tadi? Saya mau bahas apa tadi? Yang ini gerakan sebenarnya dia bukan sesuatu gerakan yang sifatnya itu keras, bukan. Dia gerakannya biasa aja. Tapi emang niatnya apa? Main-main dia. Mempermainkan sholat, maka batal. Meskipun nggak terlalu keras gerakannya, tapi kalau tujuannya adalah untuk bermain-main dalam sholatnya, maka batal. Berikutnya yang membatalkan sholat, wabil akli wasyurbi. Ini jelas. Makan dan minum. Illa innasiya wa qalla, kecuali kalau lupa dan cuma sedikit. Kalau udah sholat kan nggak boleh makan ya. Sholat itu udah kayak orang puasa, udah benar-benar ikhram, itu artinya udah haram. Yang tadinya halal di luar sholat, boleh ngopi, boleh ngeteh, waktu sholat udah nggak boleh. Maka ketika sholat makan atau minum itu batal, membatalkan sholatnya, kecuali dia lupa dan cuma dikit. Nah kalau lupanya segelas batal. Kalau lupa dan sedikit batal, yang nggak batal itu lupa dan sedikit. Dia lupa bisa, namanya habis dari ini ya Pak Alifata makan sate Pak Padeyo, ada sisanya nyelip. Itu kalau ada sisa nyelip itu jangan ditelan, makruh. Nggak haram sih, makruh. Kecuali kalau yang nyelip itu daging babi, haram ini ya. Jadi kalau puasa ya walaupun sedikit juga batal. Kalau dia lupa nggak? Ya kalau sengaja. Oh iya. Sholat kan sengaja makruh. Kalau puasa dikit juga. Kalau sholat sengaja batal juga, meskipun sedikit. Iya. Meskipun sedikit batal juga. Kalau lupa, kalau sengaja kan berarti dia sadar ya. Sadar, batal juga. Sama kayak puasa pokoknya. Sama seperti puasa, itu kalau makanannya dia sedikit dan dalam keadaan lupa tidak membatalkan. Tapi kalau puasa bedanya, kalau dalam puasa itu banyak, kalau benar-benar lupa apa nggak batal. Tapi kalau dalam sholat itu lupa banyak, batal. Jadi lebih renggang puasa. Puasa itu kita lupa satu piring sampai ngerokok juga. Begitu selesai ngerokok benar-benar baru ingat, nggak batal. Tapi kalau sholat meskipun kalau sholat itu lupa banyak, batal pokoknya. Tadi nyelip, makanan nyelip, begitu nyelip sama dia, emang dia punya kebiasaan gitu kali ya, habis nyelip sama dia ditelen, baru ingat, astagfirullahaladzim, sholat ya, nggak batal. Jadi yang sedikit, gambarannya seperti itu, sedikit dan dia lupa kalau sedang sholat, itu tidak membatalkan. Waqalla itu deh, winnasiya waqalla wa biniyati qati sholati, dan dengan niat memutus sholat, wa bi ta'liqi qatiha, dan dengan menggantungkan memutuskan sholat. Sholat itu tidak boleh ditaklek, kayak orang kawin aja taklek, sigot taklek. Taklek itu menggantungkan satu ibadah atau menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sholat, Allahu Akbar, dalam hatinya, nih kalau mertua gue datang, gue udahan sholat lah. Meskipun mertua nggak jadi datang, batal. Karena itu dari taklek, nggak boleh. Allahu Akbar. Kenapa? Diniatin berarti ya. Niatin, karena artinya ada begitu. Nggak boleh ditaklek atau menggantungkan sholat dengan apapun, itu nggak boleh. Menggantungkan sholat dengan menggantungkan batalnya sholat dengan sesuatu, itu tidak boleh.
Itu tadi ta'liq. Atau niat saja, niat begini misalnya, udah selesai waladhdallin, batalin nggak digantungin apa-apa, nggak digantungin sama kedatangan mertua, ada kata-kata batalin batal seketika itu juga. Nggak boleh dalam sholat. Kalau dalam puasa enggak. Dalam puasa kita baru niat aja, enak nih kayak es kelapa. Kalau belum minum nggak batal. Tapi dalam sholat seketika itu batal juga. Seketika itu begitu dia niat memutus sholat atau membatalkan sholat, batal. Menggantungkan sholat juga batal. Wabit taraddudi fihi, dan ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Taraddud itu ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Jadi batalin enggak ya, nah begitu aja nggak boleh tuh, bisa langsung membatalkan. Wa bi ayyam dia ruknun ma'asyaki, dan sekiranya telah lalu satu rukun ma'asyaki beserta ragu fi niyati taharrumi, dalam niat taharrum atau niat takbiratul ihram, aw yatulu zamanus syaki, atau panjang lama masa keraguan-raguannya. Gini maksudnya, selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita tahu dalam takbiratul ihram itu lisan kita Allahu Akbar. Kalau tangan diangkat nggak wajib, memang yang wajib itu lisan Allahu Akbar, itu wajib. Hati kita usolli fardul maghrib, kan begitu ya. Hati kita usolli fardul maghrib salat rakaat. Begitu selesai takbir, kita baca Fatihah. Selesai baca Fatihah misalnya waladhdallin, kemudian ada ragu, tadi niat maghrib apa niat isya ya? Ragu gitu. Kalau dia sudah lewat Fatihah, lewat satu rukun tuh, udah lewat Fatihah, maka seketika itu juga batal, ulang aja. Tapi kalau begini, Allahu Akbar, belum baca Fatihah, kemudian ragu tadi niat maghrib apa niat isya ya? Ini belum batalkan, tinggal dimantepin aja, maghrib udah lewat. Tapi kalau udah waladhdallin, udah lewat satu rukun, apalagi udah sampai i'tidal, udah sampai Rabbana lakal hamdu, tadi niat kagak ya, batal udah. Kalau ada keraguan dan itu terlalu panjang masanya antara takbiratul ihram dengan saat atau waktu dia ragunya, maka itu langsung membatalkan sholat. Dari sini bisa kita ambil satu hal yang penting, bahwa dalam sholat itu memang tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan, kita harus benar-benar mantap. Nggak boleh juga ada niat memutus sholat, niat membatalkan sholat saat itu, maka saat itu juga sholatnya itu batal. Beberapa hal-hal yang membatalkan sholat. Berikut khusyuk dalam sholat. Silakan. Di sini yang nomor 7, niat memutus membatalkan sholat. Kita ada cara membatalkan sholat ketika kita nggak niat, cuma mengingat kita lagi masak air misalnya, terus kita sholat, khawatir itu kan kompor nyala, baru satu rakaat misalkan, kita ingat mau membatalin sholat, batal. Itu maksudnya caranya ada nggak? Kalau yang cara supaya terhindar dari niat itu maksudnya? Iya, jadi saya pernah menjalankan atau pernah diajarkan. Jadi kita mau membatalkan sholat kan berarti kan karena udah Allahu Akbar itu kan gitu. Iya. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi batalin. Gitu gimana? Itu salah satu cara. Oh, jadi tanpa ruku, sujud, langsung assalamualaikum, begitu maksudnya? Jadi niat kita membatalkan sholat itu. Cara untuk membatalkan sholat? Ya, karena takdim kita udah Akbar. Kita kan udah fokus namanya, tapi ini tahu waduh kompor belum mati, ngeri kan gitu kan. Nah, kita nggak lantas jalan aja gitu batalin. Oh, ada caranya mungkin itu ya. Oh, jadi adabnya mungkin ya. Adabnya atau cara yang bagus untuk, ya kalau di sini kan tadi kita hanya bahas tentang status sholatnya batal. Nah, adabnya bagaimana? Saya belum pernah tahu sih memang adab membatalkan sholat. Kalau harus assalamualaikum warahmatullah, harus assalamualaikum warahmatullah.
nggak pernah tahu seperti itu. Tapi yang jelas dari segi hukum seketika itu juga batal. Adapun tata krama berarti ya, caranya begitu nih. Cara batal yang cakep itu bagaimana? Saya belum pernah dengar sih. Karena status hukumnya udah batal gitu aja. Kalau nggak masalah kita langsung aja gitu. nggak apa-apa, nggak masalah karena seketika itu juga batal. Sama halnya seperti kita hadas misalnya, lagi sholat kemudian kentut, ya udah batal gitu aja. Ya mau mundur, ya mau maju, pokoknya kalau kamar mandinya di depan kan maju jadinya. Pokoknya batal gitu aja. Nggak perlu adabnya pakai assalamualaikum. Kalaupun pakai assalamualaikum, pasti itu bukan assalamualaikumnya sholat, karena itu sudah di luar sholat. Contoh, kita udah kita sudah assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Udah yang pertama kentut di situ, maka kita tidak boleh melakukan salam yang kedua, karena salam yang kedua itu sunnah dalam sholat. Artinya salam yang kedua adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang sebenarnya harus dilakukan dengan suci. Padahal kita udah hadas, maka kita nggak boleh nyambung ke salam yang kedua, karena salam yang kedua ini adalah salam yang sudah batal, salam yang sudah dalam keadaan tidak suci. Ulama mengatakan apa? Haram. Assalamualaikum warahmatullah dud misalnya itu ya batal. Yang kedua jangan diterusin karena sudah haram. Kenapa haram? Karena yang kedua ini adalah perbuatan sholat yang harus dilakukan dalam keadaan suci. Nah, adapun tadi adab kita udah batal, kemudian dengan salam, tentu itu bukan salam yang dalam sholat, itu salam yang sifatnya di luar sholat. Ya kalau kita langsung aja sih nggak apa-apa itu, langsung aja. Baik. Wa syurita ma'a ma marra li qabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayaksida biha wajhallah. Dan disyaratkan dengan perkara-perkara yang sudah lewat tadi untuk diterimanya salat di sisi Allah, ayaksida biha wajhallah, hendaklah seseorang bermaksud dengan salatnya bermaksud wajah Allah, akan ridho Allah wahdahu, hanya ridho Allah. Ini termasuk pembahasan tasawuf atau pembahasan akhlak. Pembahasan akhlak. Memang Sulamut Taufik ini selain kita membahas tentang hukum-hukum fikih, ada juga tauhidnya juga ada, kemudian akhlaknya juga ada. Termasuk qabul. Qabul di sini diterimanya sholat atau ibadah kita. Ini yang pertama, kita harus melakukan sholat ditujukan hanya semata-mata karena Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada dua hal di sini. Yang pertama ada sahnya sholat, yang kedua ada qabulnya sholat. Sahnya sholat itu sudah bisa dipenuhi oleh hukum-hukum yang dalam fikih, menutup aurat, menghadap kiblat, terus tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Ini sudah sah, sholatnya sudah sah. Apakah sudah diterima sama Allah atau qabul sama Allah? Belum tentu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Yang satu sahnya sholat, yang satu qabulnya sholat, diterima nggak sah sama Allah. Nah, untuk mencapai qabul, supaya sholat kita tidak hanya sekedar sah secara fikih, kita pengen juga diterima oleh Allah sholat kita, maka ada sedikit pembahasan di sini. Yang pertama, kita harus sholatnya itu ya lillahi ta'ala, sholatnya harus karena Allah aja, bukan karena yang lain. Karena ada sholat yang lain. Kenapa ya orang suruh ini laporan, Bang Ipin laporan apa? Ini subuh jamaah dari mana? Dari kelurahan. Ente harus datang pokoknya laporan. Di absen situ sama lurah. Ya berarti sholatnya karena siapa? Ya karena subuhnya lurah. Sah nggak sah? Tapi diterima apa nggak? Belum tentu terima. Ibadah sah, ukuran sahnya dari fikih, kemudian ukuran qabulnya itu dari pembahasan tasawuf atau akhlak. Sholat atau ibadah-ibadah yang bisa lahir hikmah, lahir faidahnya. Faidah sholat, faidah sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah keji dan munkar. Itu bisa dicapai
Kalau sholat kita bukan hanya sekedar sah, tapi kalau sholat kita qabul, diterima oleh Allah. Kalau sahnya sudah, kemudian sholat kita diterima, insya Allah itu bisa tanha anil fahsya wal munkar. Puasa juga gitu. Puasa syarat sahnya puasa menahan diri dari semua yang membatalkan. Niat, kemudian menahan diri dari semua yang membatalkan. Harus ada niat di malam hari kalau puasa wajib, dan menahan diri dari semua yang membatalkan. Sah nggak puasanya? Udah sah dah pokoknya. Kalau udah begitu udah sah. Apakah diterima oleh Allah? Belum tentu. Kalau diterima atau tidak, ini adalah ukuran akhlak atau tasawuf. Puasa yang diterima itulah puasa yang nanti bisa membentuk la'allakum tattaqun, bisa membentuk orang benar-benar jadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu banyak atau ada orang yang sholat juga, puasa juga, tapi belum terbentuk hikmah faidah dari sholat dan puasanya, karena hanya sekedar sah saja, belum bisa memenuhi qabul atau diterimanya sholat itu oleh Allah. Untuk diterimanya sholat, syarat yang pertama itu harus karena Allah saja. Yang kedua, wa yakuna makaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Hendaklah makanan dan minuman tentunya, kemudian pakaian dan juga tempat sholatnya hendaklah barang yang halal. Makanannya harus makanan yang halal, minumannya juga harus minuman yang halal. Begitu juga pakaian, begitu juga tempat sholatnya, sejadah misalnya. Kalau bukan sejadah ya aula atau bahkan ya ubinnya, ini harus yang halal. Halal itu, halal dan haram, ada yang dilihat dari bendanya, ada yang dilihat dari cara mendapatkannya. Kalau dari bendanya, kayak yang kita tahu haram itu apa? Ya nggak boleh minum khamar misalnya, atau apa, topi miring, apalagi itu. Itu yang begitu itu kan nggak boleh. Itu dari bendanya memang. Ada juga yang sebenarnya bendanya tidak haram, tapi cara mendapatkannya haram. Itu juga bisa menghalangi diterimanya sholat. Halal sebenarnya apa ini? Air teh. Tapi boleh dari mana? Ini air teh boleh nyolong dari orang. Nah ini namanya benda yang haram, tapi tidak secara dzati. Bukan dari bendanya haram, tapi cara memperolehnya haram, maka ikut haram. Ini yang kadang-kadang bisa menghalangi diterimanya sholat kita. Jadi benar-benar makanan, minuman, pakaian juga, tempat sholat juga seperti itu. Dari mana ini bang? Ini bajunya. Baju saya boleh membuat nih, ada orang jemur cakep banget. Maka itu sah nggak sholatnya? Ya sah. Tapi terima nggak kalian? Terima. Nggak terima sama Allah. Karena dari hal yang haram. Wa yahdura qalbuhu fiha. Dan hendaklah hadir hatinya fiha, di dalam sholat. Hatinya harus benar-benar hadir, itu artinya meresapi dan memahami apa yang dia sedang lakukan. Itu namanya hadir. Lagi ngapain dia sadar betul bahwa dia lagi sholat. Dia sadar betul bahwa dia lagi baca Fatihah. Dia sadar betul bahwa dia lagi ruku. Cakep lagi kalau kita tahu semua artinya. Arti Fatihah tahu, arti Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Ini namanya hatinya hadir, hatinya benar-benar meresapi apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca. Ada sebagian ulama yang mengatakan sholat itu seperti makanan dan minuman, hidangan yang Allah sediakan buat kita. Ucapan-ucapan dalam sholat atau bacaan-bacaan dalam sholat ini adalah ibarat minuman segar dari Allah yang dipersembahkan untuk orang-orang beriman. Gerakan itu adalah seperti makanan, bentuk hidangan berupa makanan, dan itu dibutuhkan semua buat rohani kita Pak, bukan buat jasmani. Kalau jasmani kita kan ya jelas makanannya soto, jasmani mah minumannya teh misalnya. Nah kalau rohani kita butuh gerakan-gerakan sholat sebagai makanan-makanannya, butuh bacaan-bacaan sholat sebagai minuman-minumannya. Untung kita dikasih sarana sholat. Kalau enggak ya mungkin kita main mulu kali ya. Pokoknya nggak ada waktu buat merenung. Nah kita dikasih waktu sehari 5 kali buat munajat pada Allah, berbisik-bisik,
lebih intim atau lebih dekat pada Allah dalam 5 waktu ini. Allah kasih waktu itu. Saat masuk waktu sholat, Allahu Akbar, itu benar-benar kita manfaatkan. Hati kita hadir, kemudian juga benar-benar kita baca bacaan-bacaan itu sambil meresapinya. Kalau nggak tahu artinya, pokoknya baca aja pelan-pelan, baca pelan-pelan. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah, misalnya begitu. Pokoknya dibaca dengan tartil, walaupun nggak tahu artinya nggak apa-apa. Tapi kita hadir hati kita bahwa kita sedang sholat. Falaisa lahu min sholati. Ini penjelasannya, falaisa lahu min sholati illa ma aqala minha. Maka seseorang tidak ada bagi sholatnya itu kecuali apa yang sedang dia pikirkan, kecuali apa yang sedang dia angankan. Wa alla yu'jiba biha, ya dia angankan. Kalau dia saat sholat itu yang dia pikirin yang di luar sholat, ya udah dapatnya itu sesuatu yang di luar sholat. Artinya apa? Nggak ada sholatnya, nggak ada sholatnya. Orang sholat ya baca ara'aital ladzi kadzibu biddin, tapi pikirannya ke pasar, ya udah nggak ada apa-apa. Jadi sholatnya apa? Ya sholatnya isinya pasar. Ada yang sholatnya isinya jalanan, ada yang sholatnya isinya aspal. Ya orang lagi ngaspalin jalan. Itu yang didapatkan dalam sholat, yang dipikirkan adalah itu. Semua yang kita baca itu kita resapi, karena itulah yang nanti akan kita dapat. Kalau kita di situ memikirkan ayat, memikirkan ruku dan sujud kita, maka itu yang kita dapat. Sholat itu adalah apa yang kita pikirkan dalam sholat. Yang terakhir ini resep dari ulama-ulama tasawuf. Wa alla yu'jiba biha, dan janganlah seseorang ujub atau bangga dengan sholatnya. Ini yang sering disebutkan sebagai at-tabarri minal hauli wal quwwah, berlepas diri dari perasaan bisa dan mampu. Harus, kalau kita udah bisa jalan Allahu Akbar, otomatis Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kan dari kecil ya kita sholat ya udah hafal semua ruku. Setelah kita udah bisa jalan otomatis, jangan itu yang diingat-ingat. Terus apa? Ingatlah bahwa kita sedang menghadap Allah. Bayangkan kalau kita sedang menghadap, bukan membayangkan Allah, nggak boleh, tapi kita sedang bayangkan bahwa kita sedang menghadap sesuatu yang sangat agung dan kita nggak boleh kemana-mana. Artinya ini sholat bukan perbuatan biasa. Ini sholat adalah perbuatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka harus benar-benar dihadirkan hati kita. Selesai sholat nggak boleh ujub, gua mah sholatnya cakepan dibanding lo, nggak boleh. Itu namanya ujub dengan sholatnya. Kalau ujub dengan sholatnya, maka tadi sah nggak? Sah. Apakah Allah terima? Belum tentu. Apakah Allah terima? Soalnya belum tentu. Kenapa? Ya ujub sama sholatnya. Orang yang bangga dengan sholatnya dan juga dengan ibadah-ibadah lainnya, maka nanti ya dia akan diukur sesuai dengan itu, sesuai dengan ibadah-ibadahnya dia itu. Maksudnya diukur waktu dia minta sama Allah, ya Allah, ini kan sholat saya, cakep kan sholat saya dari awal sampai akhir, syarat rukun fikihnya semua terwujud, ya Allah semuanya terlaksana. Mana ini saya pahala saya? Ini udah cakep banget saya. Kalau mau dihitung seperti itu, Allah bakal hitung lagi. Allah hitung-hitungan lagi, dan akan Allah hitung dari Allahu Akbar sampai salam, itu bagian mana aja yang dia lupa sama Allah, atau jangan lupa semua. Allah hitung semuanya karena udah ujub dengan sholatnya. Jadi harusnya bagaimana? Ya selesai sholat, maka kita nggak merasa jadi orang yang paling benar sholatnya. Itulah alasannya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dulu, kalau habis sholat, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kencang astagfirullahnya, kencang, bareng-bareng semasjid astagfirullah. Nah itu diajarin semua oleh orang tua kita, supaya apa? Supaya tidak ujub dengan sholat kita. Karena ada sekarang yang ngelarang ya, nggak usah zikir, nggak boleh zikir, udah nggak usah zikir, itu ngapain main HP aja lah. Ya cakapan zikir kemana-mana, astagfirullahaladzim, itu untuk
menghindarkan tadi dari perasaan ujub. Astagfirullahaladzim, saya kurang sholat saya. Astagfirullahaladzim, saya masih ujub, masih bangga sama sholat saya. Astagfirullahaladzim, terus dengan wiridan-wiridan setelah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.